Bab 171 Xuan Yuan Haoyu yang terkejut. Benar-benar itu terlihat persis seperti telur burung dan bergetar seseorang menggema. Penonton sudah menunggu begitu lama, dan pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan telur burung. Gerutuan orang banyak tidak ada habisnya. Melihat situasi berubah buruk secara tak terduga, pembawa acara dengan cepat menghibur, "Jangan khawatir, semuanya. Lelang ini pasti tidak akan menggunakan penipuan atau tipu muslihat palsu. Maka lu harus mengatakan sesuatu yang berguna." Itu benar. Tuan rumah menyeka keringat dari dahinya dan melanjutkan, "Menurut kata-kata tentara bayaran, ada tanda-tanda keberuntungan di reruntuhan." Itu saja. Semua orang menggelengkan kepala dengan jijik. Tentara bayaran itu juga seseorang dengan reputasi dan pengalaman. Guild Beastmaster bisa menjamin itu. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan tuan rumah, tidak ada yang membelinya. Lagi pula, mereka yang telah berkecimpung di industri Beastmaster selama bertahun-tahun tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Sekarang, tuan rumah mengatakan bahwa dia bisa menjaminnya atas nama persekutuan Beastmaster. Namun, jika itu benar-benar berubah menjadi telur burung setelah menetas, mereka tidak akan punya nyali untuk meminta pengembalian dana dari Beastmaster Guild. Jadi untuk sesaat, adegan itu menjadi hening. Tuan rumah menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Jadi, harga awalnya adalah $100.000. Gue harap semua orang dapat berpartisipasi. Di ruang VIP. Sialan, gue sudah menunggu setengah hari dan itu saja." Mulut Xuan Yuan Haoyu berkedut. Xuan Yuan Haoyu beralasan bahwa jika itu bisa menjadi yang terakhir, setidaknya itu akan menjadi unik. Pada akhirnya, belum lagi tidak biasa, penampilan rusak semacam itu dapat ditemukan di sarang bis di alam liar. "Gue ingin tahu apakah orang itu akan bergerak," jawab Xuan Yuan Hong sambil tersenyum. "Siapa?" Penawar No. 188 menawar $150.000. Xuan Yuan Haoyu masih bingung ketika pembawa acara tiba-tiba berbicara. Dia hampir tersedak ludahnya sendiri. Orang itu benar-benar bukan pemilih makanan. Xuan Yuan Haoyu tidak sabar untuk melihat siapa penawar No. 188 tadi. Bahkan minat Xuan Yuan Hong terusik. "Sialan, penawar No. 188, lu benar-benar hebat. Lu bahkan membeli barang yang menyedihkan ini. Lu bisa memberiku uang jika menurutmu itu terlalu banyak. Ini adalah telur binatang dari reruntuhan keberuntungan. Ini pasti bernilai 100 juta. Bro, lu cukup pandai mengipasi api. Gue akan membayar $300.000. Itu hanya jumlah kecil untuk sebuah mainan." Haha, dia akhirnya bergerak. Penawar No. 188 telah menawar $500.000. Fokus penonton tidak lain adalah penawar No. 188, yang telah membuat langkah pertama. Tapi kebanyakan dari mereka hanya bersorak untuk bersenang-senang. Lagi pula, selama itu adalah telur bis, penawar No. 188 akan bergerak. Adapun Subai, dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi ekspresinya tenang. Subai sudah menggunakan sistem untuk menilai telur bis terakhir saat berada di atas panggung. Itu benar. Tentara bayaran yang membawa kembali telur itu tidak berbohong. Memang ada tanda keberuntungan di reruntuhan. Nama, telur citah air. Silsilah, tidak ada. Potensi, mid gold. Bakat, afinitas air tingkat lanjut, epic, kekuatan kilin, luar biasa. Elemen, air. Sifat, setia. Di permukaan, itu tampak seperti telur bis biasa, tetapi harganya paling banyak sekitar 1 juta. Namun, yang benar-benar membuat mata Subai berbinar adalah talenta kedua, Kilin Esmite, seekor binatang dengan talenta ganda sangat langka. Itu cukup untuk membuat harga telur bis melambung tinggi, dan kekuatan Kilin bahkan lebih luar biasa. Citah air tidak memiliki garis keturunan Kilin, jadi mereka tidak dapat memiliki bakat ini. Penyebab dari hasil ini adalah apa yang disebut tanda keberuntungan yang memiliki pengaruh besar pada telur bis secara kebetulan. Itu menyebabkan binatang itu mengalami transformasi dan mendapatkan talenta kedua. Dengan pengaruh binatang suci Kilin, citah air setelah menetas pasti akan lebih luar biasa daripada jenisnya sendiri. Tapi sayang sekali, fondasi water citah terlalu lemah, bahkan dengan restu binatang dewa. Potensi water citah juga jauh lebih rendah daripada Whitey dan Bearen. Itu adalah telur binatang yang tidak berguna bagi Subai, jadi dia membelinya untuk Lian.
Tidak peduli apa, itu adalah telur binatang yang diberkati oleh binatang ilahi, jadi akan sia-sia membelinya untuk Whitey. Penawar No. 98 menawar 2,5 juta dolar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Pergi sekali, pergi dua kali. Penawar No. 98 panik. Dia hanya bermain-main dan tidak benar-benar berpikir untuk membeli telur bis itu. 3 juta dolar. Untungnya, penawar No. 188 tidak mengecewakan. Dia mengangkat tanda sedetik kemudian. Penawar No. 98 sangat lega sehingga dia pingsan di kursinya. Dia berkata dengan nada terisak, "Sialan, gue hampir bangkrut." Penawar nomor 98 membeli telur bis dengan 3 juta dolar karena dia mendengar cerita yang dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Dia sangat dekat untuk menjadi lelucon bagi yang lain. Setelah lelang berakhir, banyak orang ingin melihat siapa penawar No. 188 tadi. Tapi Subai sudah mengikuti staf ke belakang panggung, siap mengambil barang lelang. Di mana Subai? Li Yan menggaruk kepalanya. Dia tidak dapat menemukan Subai bahkan setelah berjalan setengah lingkaran. Mungkin dia sudah keluar. Ayo pergi ke pintu masuk utama untuk menemukannya, kata Zhu Lili. Tentu, beberapa dari mereka pergi bersama. Di belakang panggung, Subai berada di Lounge, menyimpan telur bis di dalam kotak di surga keempat bis space miliknya. Segera, seorang petugas wanita cantik berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, "Tuan, karena lu adalah anggota kartu emas dari persekutuan Beastmaster, selain status lu sebagai prajurit cereng, lu berhak mendapatkan diskon khusus. Jumlah total yang lu habiskan kali ini adalah 19,6 juta dolar." Subai hampir melupakannya. Menjadi anggota kartu emas bisa menghemat banyak uang, apalagi menjadi prajurit cereng. Terima kasih banyak. Setelah menggesekkan kartunya, Subai melihat dua wajah yang dikenalnya begitu dia membuka pintu. Itu lu. Xuan Yuan Haoyu menunjuk ke arah Subai dengan mata terbuka lebar. Haoyu, jangan kasar. Xuan Yuan Hong menegur. Hong, orang inilah yang menggunakan namamu di kamp pelatihan pemuda. Dia bahkan mempermalukanku di depan umum. Xuan Yuan Haoyu mengertakkan gigi dan berteriak. Xuan Yuan Haoyu datang ke sini hanya karena dia penasaran dan ingin melihat siapa penawar No. 188 tadi. Dia tidak menyangka akan bertemu musuhnya di sini. Sudah lama, Subai sangat tenang dan tersenyum. Jingan, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini utuh jika gue melihatmu di sini. Wajah Xuan Yuan Haoyu memerah saat dia mengingat penghinaan yang dideritanya. Diam, tetapi gue menyuruhmu diam. Xuan Yuan Haoyu tidak percaya bahwa saudaranya memarahinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mundur setengah langkah, tapi matanya masih tertuju pada Subai. Saudaraku telah kehilangan sopan santun. Tolong maafkan dia, Subai. Tidak apa-apa, gue sudah terbiasa. Gue belum berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup gue hari itu. Jika lu tidak keberatan, gue ingin mengadakan perjamuan untuk mengungkapkan rasa terima kasih gue. Di mata Xuan Yuan Haoyu, sikap rendah hati Xuan Yuan Hong saat ini benar-benar mengejutkan. Xuan Yuan Hong adalah jenius paling menonjol dari 8 keluarga besar. Dia hanya memiliki sikap seperti itu terhadap para tetua, tapi dia memperlakukan Subai dengan cara yang sama. Bab 172 Persekutuan Alkemis. Tidak perlu berterima kasih padaku. Gue hanya membantu. Subai tersenyum. Lu terlalu rendah hati, Subai, kata Xuan Yuan Hong. Keduanya bertukar kata, membuat kepala Xuan Yuan Haoyu berdengung. Dari percakapan mereka, sepertinya Subai telah menyelamatkan nyawa Xuan Yuan Hong. Bagaimana mungkin? Hong adalah seorang jenius di antara generasi muda, dan dia memiliki bakat A-level. Itu seperti lelucon fantasi untuk diselamatkan oleh sosok tak dikenal seperti Subai. Xuan Yuan Haoyu berpikir. Setelah Subai pergi, Xuan Yuan Haoyu tidak sabar untuk bertanya, Hong, siapa dia? Gue tidak tahu. Xuan Yuan Hong menggelengkan kepalanya. Xuan Yuan Hong hanya melihat Subai berhubungan dengan Huo-Hua, yang mengenakan seragam militer, jadi dia menduga bahwa Subai adalah salah satu tentara militer yang kembali dari kota Gritning. Xuan Yuan Hong juga mencoba menggunakan nama keluarganya untuk mencari Subai. Namun, petinggi Los Monstaria tiba-tiba menghentikan pencarian. Jelas,
identitas Subai tidak sesederhana yang dipikirkan Xuan Yuanhong. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa saat Subai bergabung dengan Legiun ke-9, Bing He telah menggunakan otoritasnya untuk memasukkan informasi Subai ke dalam file rahasia, termasuk Li Yan dan keluarganya di panti asuhan. Singkatnya, lu tidak perlu mengetahuinya, kata Xuan Yuanhong. Tapi, oke, Xuan Yuan Haoyu hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan keluhannya. Dia tidak bisa tidak mematuhi kata-kata Xuan Yuanhong. Di sisi lain, Li Yan telah melakukan lebih dari 10 panggilan tetapi tidak dapat menghubungi Subai. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Di sini gelombang. Tiba-tiba, Subai keluar dari pintu dan terkekeh. Maaf, gue pergi ke toilet. Sialan, kawan. Lu benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Ada begitu banyak orang di sini. Kakiku akan patah. Anak laki-laki cantik itu mengeluh. Gue senang kami menemukanmu. Zhu Lili tersenyum dan diam-diam melirik Subai. Selama pelelangan, Li Yan memperkenalkan Subai kepada Zhu Lili. Dari sudut tertentu, itu membuat Subai terlihat sangat mengesankan. Namun, Li Yan berhenti di tengah kalimatnya, membuat Subai agak misterius. Apakah lu membeli sesuatu? Tidak, gue tidak melakukannya. Subai tenang meskipun dia dikelilingi oleh beberapa siswa. Apakah lu melihat siapa penawar No? 188 adalah. Haha, itu lucu hanya dengan memikirkan. Ya, sangat menarik melihat seseorang menggunakan $20 juta untuk membeli setumpuk telur bis. Mereka berbicara dan tertawa, tapi Subai tidak peduli. Segera, Zhang Kun tiba-tiba datang dan bertanya kepada semua orang, ini belum tengah hari. Gue baru saja mendapatkan kartu pengalaman Alchemist Guild. Ingin bersenang-senang bersama, tentu gue belum mencoba profesi alchemist. Memang, gue mungkin punya bakat di bidang ini, tapi belum diperlihatkan. Teruslah menyombongkan diri, tapi tidak buruk untuk pergi dan mengalaminya. Semua orang langsung bersemangat dan ingin mencoba. Namun, Zhang Kun jelas punya niat lain. Dia masih menunggu pernyataan Li Yan. Ayo pergi, lagi pula gue punya waktu luang. Subai tersenyum. Li Yan mengangguk dan setuju untuk pergi ke Alchemist Guild. Bahkan Subai bisa melihat melalui pikiran Zhang Kun, belum lagi Li Yan. Jelas bahwa Zhang Kun ingin menggunakan Li Yan sebagai batu loncatan untuk pamer di depan Zhu Lili. Karena Subai menemani Li Yan, tidak peduli seberapa ragu Li Yan, dia memutuskan untuk tetap pergi. Tak lama kemudian, masa tiba di sebuah gedung yang jauh lebih mewah dan masif dari rumah lelang. Tanah yang ditempati hanya dengan satu bangunan sudah menjadi keunikan tersendiri di Los Monstaria. Selain itu, Guild Alchemist memiliki 3 bangunan. Seperti yang diharapkan dari pemborosan. Jika bukan karena faktor tertentu, bisa jadi lebih mewah. Tidak mudah mendapatkan kartu pengalaman ini. Ini lebih baik daripada sampah di pasar. Bahan yang digunakan untuk pengalaman semuanya berkualitas terbaik, Zhang Kun berkata tanpa henti. Tidak perlu takut gagal. Ini juga pertama kalinya gue di sini. Para siswa memusatkan perhatian mereka dan memandang orang-orang di sekitar mereka dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah seorang nenek telah memasuki kota. Li Yan tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan Zhu Lili, jadi dia berpura-pura tenang dan berjalan di samping Subai, tapi dia masih sedikit gugup. Subai telah melihat semua itu. Anak laki-laki yang mengalami kebangkitan cinta pertama semuanya seperti itu. Pamer di depan orang yang mereka sukai. Pada saat yang sama, Subai tahu bahwa ini jelas bukan pertama kalinya bagi Zhang Kun di Alchemist Guild. Jelas tidak ada anggota staf yang memimpin. Bahkan Zhang Kun tahu di mana pusat pengalaman itu berada. Dia akrab dengan jalan dan niatnya jelas. Saat mereka memasuki aula, Zhang Kun menyerahkan kartu pengalaman kepada staf. Segera, seorang alkemis datang untuk memimpin kelompok itu. Izinkan gue mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah lu memiliki pengalaman dalam alkimia? Sang alkemis adalah pria berkacamata dan halus. Ada label di depannya yang bertuliskan alkemis tingkat emas, Zhou Li. Alkemis dan Beastmaster berada di level yang sama. Besi adalah yang terendah, diikuti oleh perak, emas, platinum, dan berlian. Zhou Tianwen adalah seorang alkemis tingkat berlian. Seorang alkemis pada level itu bahkan lebih langka daripada Beastmaster level diamond. Mereka dianggap sebagai tamu terhormat di kota besar manapun. Tidak. Semua orang menggelengkan kepala.
Zhou Li tersenyum, itu berarti kalian semua pemula. Jangan khawatir, gue akan membawa kalian untuk mengalami operasi paling dasar terlebih dahulu. Saat Zhou Li berbicara, dia membawa semua orang ke gudang. Ada kotak kayu dengan panjang berbeda di dalamnya. Zhou Li membuka sebuah kotak kecil dan mengeluarkan sebuah kaleng. Itu dipenuhi dengan bau yang menyengat. Itu adalah mayat bis tipe burung. Kalian harus tahu apa ini. Keahlian dasar seorang alkemis adalah mengekspos biskor, kata Zhou Li. Ekspresi harapan semua orang menghilang sepenuhnya. Meski masih pelajar, mereka sering bersentuhan dengan bis. Itu wajar bagi mereka untuk sedikit banyak mencoba mengekstraksi inti binatang. Tan, Zhou, kita semua pernah berhubungan dengan ini sebelumnya. Itu bukan hal baru bagi kami. Ya, gue ingin belajar cara menyempurnakan peralatan bis. Bocah cantik itu berkata dengan penuh semangat, mengekstrak biskor adalah buang-buang waktu. Mengapa kita tidak mencoba sesuatu yang lain? Mungkin lebih mudah. Tan, Zhou, mengekstrak biskor adalah sesuatu yang bisa dialami dengan kartu pengalaman biasa. Mengapa kita tidak memulai pengalaman yang sebenarnya secara langsung? Zhang Kun juga setuju dengan kata-kata teman sekelasnya. Senyum Zhou Li sedikit dipaksakan saat mendengar itu. Dia kebetulan sedang bebas, jadi dia datang untuk mengajak semua orang mengalami konten khusus alkimia. Dia tidak menyangka akan kalah secepat ini. Meskipun lu menggunakan kartu keanggotaan, lu harus berpikir hati-hati untuk menggunakannya hanya 10 kali setahun. Gue harus membiarkan teman sekelas gue mencoba. Tolong pimpin jalan, Tuan Zhou. Baik, kata Zhou Li. Dia terlalu malas untuk terus membujuk mereka. Dia memimpin rombongan melewati koridor panjang dan tiba di sebuah ruangan khusus. Dinding di sekelilingnya ditutupi dengan bahan khusus, dan sebuah kuali ditempatkan di tengah ruangan. Tungku itu tidak besar karena itu adalah kelas terendah dan terutama digunakan untuk pengalaman. Itu bisa digunakan untuk menempa peralatan kelas besi. Pertama-tama gue akan menjelaskan kepada semua orang cara membuatnya. Zhou Li mendorong papan tulis dan mulai menjelaskan operasi spesifik secara detail. Bab 173 Penyederhanaan dengan sekejap jari. Bagian tersulit dalam mempelajari alkimia adalah mengendalikan energi sendiri. Itu adalah dunia yang berbeda dari Base Master. Seorang Base Master hanya perlu terikat dengan base-nya dan sisanya diserahkan kepada Base Master untuk memimpin pertempuran. Alkemis, di sisi lain, meminjam energi binatang mereka untuk sementara waktu untuk mengaktifkan energi untuk menyempurnakan peralatan binatang dan seterusnya. Hal yang paling menantang dalam mempelajari alkimia adalah teknik ekstraksi. Itu tergantung pada kontrol yang tepat dari operator. Jika alkemis terus meningkat, dia akan memiliki kontrol yang lebih baik atas energi yang dipinjam. Para siswa bingung. Level tertinggi di antara para siswa hanyalah level upper 7 Iron. Mereka masih sangat kabur tentang konsep ilusi energi. Kalian mungkin tidak akan merasakannya jika kita hanya berbicara tentang teori. Mari kita berlatih. Karena kelompok itu hanya di sini untuk mendapatkan pengalaman, Zhou Li tidak cukup bodoh untuk mengajar sekelompok orang awam secara mendetail. Gue pergi dulu. Zhang Kun melangkah maju dengan senyum percaya diri. Dia sudah tidak sabar untuk memamerkan keahliannya. Zhang Kun datang ke tungku dan mengikuti prosedurnya. Pertama, dia meminjam energi bis di sigil untuk membuat api di tungku. Nyala api tidak menyala dengan ganas. Mereka bergoyang di udara seolah-olah mereka akan padam kapan saja. Kekuatan Zhang Kun hanya sedikit lebih kuat dari orang lain. Dia berada di level upper 8 Iron. Itu tidak akan tiba-tiba terbakar, kan? Melihat nyala api sekecil itu, semua orang mau tidak mau menyeka keringat dingin mereka. Zhang Kun jelas bertahan juga. Dia segera menempatkan bahan yang sudah disiapkan ke dalam tungku. Cetakan cincin dan sepotong besi halus. Besi halus biasanya digunakan untuk latihan beban dan Subai sangat akrab dengannya. Namun, besi halus juga bisa digunakan untuk alkimia yang menggelitik minat Subai. Seiring waktu berlalu, besi halus secara bertahap mulai meleleh dan menempel pada permukaan cetakan cincin, membentuk lapisan pelindung. Gue tidak tahan lagi. Zhang Kun, yang berkeringat deras, jatuh ke tanah. Nyala api di tungku padam secara alami. Itu tidak buruk. Zhou Li mengeluarkan cincin itu dari tungku. Meskipun lapisan keseluruhannya kasar, bakatmu luar biasa untuk menjadi yang pertama kali.
Zhou Li mengangguk. Terima kasih atas pujian Lu, Tuan Zhou. Zhang Kun terengah-engah dan tersenyum. Namun, ketika Zhang Kun mengalihkan pandangannya ke belakang dan hendak menerima tatapan kagum Zhu Lili dan tatapan rendah hati Lian, dia menyadari bahwa Li Yan dan Zhu Lili sedang mengobrol di samping Su Bai di samping siswa lain dan sesekali tertawa. Tidak mau menerima itu, Zhang Kun dengan sengaja mengingatkan yang lain dengan keras, mempelajari alkimia itu sangat sulit. Apa kalian tidak akan mencobanya? Mendengar itu, Li Yan dan yang lainnya memperhatikan dan berseru kaget setelah bergegas untuk memeriksa. Lu benar-benar melakukannya. Li Yan mendecakkan lidahnya dengan heran. Dia berbalik dan bertanya, apakah Lu punya tip untuk dibagikan kepada kami? Gue minta maaf, lagi pula ini pertama kalinya bagiku. Gue hanya mengikuti firasatku, kata Zhang Kun. Zhang Kun benar-benar luar biasa. Dia memiliki bakat untuk menjadi seorang alkemis. Gue juga ingin mencobanya. Cepat, siapa selanjutnya? Siswa lain sudah gatal ingin pergi ke tungku. Namun terlepas dari upaya mereka, siswa lain berulang kali dibuat frustrasi dengan mempertahankan nyala api di bawah bimbingan Zhou Li. Terlama menahan nyala api berlangsung setengah menit, dan terpendek berlangsung 3 detik. Itu masih jauh dari melelehkan besi halus. Gue pikir itu akan mudah. Gue tidak menyangka bahwa gue hanya bisa bertahan selama 19 detik, kata bocah cantik itu tanpa daya. Hasil siswa lain juga tidak memuaskan. Mereka bahkan lebih iri dengan penampilan Zhang Kun sebelumnya. Gue tidak menyangka hanya mempertahankannya akan sangat melelahkan. Zhang Kun, lu benar-benar sesuatu. Lu benar-benar hebat. Melihat hasil yang diharapkan, Zhang Kun diam-diam menyeringai. Dia menoleh ke Zhu Lili dan berkata dengan penuh semangat, alkimia adalah kerja keras. Lili, lu tidak perlu mencoba. Gue juga tidak berencana untuk mencobanya. Bagaimana denganmu? Zhang Kun bertanya sambil menatap Lian. Zhang Kun telah meletakkan fondasi begitu lama hanya untuk pamer di depan Zhu Lili. Gue, Lian melihat tungku dan ragu-ragu. Lian hanya belajar sedikit tentang alkimia di kelas dasar teoretis di akademi, dan dia tidak tertarik padanya. Tidak ada keraguan tentang minat Lian. Pada Zhu Lili, dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan kekasihnya, jadi dia dalam dilema. Biarkan gue mencobanya. Su Bai melangkah ke tungku. Lian menghela nafas lega. Kita akan lihat berapa lama lu bisa bersembunyi. Zhang Kun mendengus dingin dan tidak peduli. Di depan tungku, Su Bai melihat sekeliling dengan hati-hati dan merasakan energi samar mengalir kembali ke tengah tungku. Lagi pula itu adalah tungku dasar yang digunakan untuk uji coba. Karena telah digunakan berkali-kali sebelumnya, itu meninggalkan banyak kotoran. Karena ini hanya percobaan, Su Bai tidak keberatan dan memasukkan cetakan bundar dan besi halus ke dalam tungku. Su Bai meminjam energi dari Waiti dan nyala api menyala dengan sebuah pikiran. Berbunyi, niat lu untuk terlibat dalam alkimia sederhana telah diperhatikan. Dimungkinkan untuk meningkatkan kemahiran lu hanya dengan menjentikkan jari. Dengan menjentikkan jariku, Su Bai sedikit bingung, bukankah tidak pantas menjentikkan jari saat melakukan pekerjaan yang begitu keras di depan banyak orang? Hei sistem, apakah lu serius? Api hijau menari-nari di tungku, dan besi halus secara bertahap mulai meleleh. Sialan, bagaimana dia begitu cepat? Anak laki-laki cantik itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Karena Su Bai telah mengendalikannya, ukuran nyalanya hampir sama dengan milik Zhang Kun, tetapi energi yang terkandung di dalamnya tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, sepertiga dari besi halus telah meleleh dalam waktu kurang dari 3 detik. Patah. Tiba-tiba, suara renyah terdengar. Su Bai menggunakan tangan kirinya untuk mengontrol energi yang akan dikirim ke tungku sementara tangan kanannya menjentikkan jari. Nyala api itu seperti sepasang tangan, dengan lembut menutupi besi halus yang meleleh di permukaan cetakan bundar. Seluruh prosesnya sangat lambat. Para siswa yang hadir menatap tungku tanpa berkedip dan mereka memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Su Bai pernah belajar alkimia sebelumnya. Li Yan menggaruk bagian belakang kepalanya dengan tak percaya. Namun, yang paling terkejut adalah Zhou Li. Saat itu, matanya tertuju pada cetakan di tungku. Di mata Zhou Li, perubahan prosesnya sesempurna yang dijelaskan di buku teks. Keduanya benar-benar berbeda. Zhang Kun kasar di luar, sementara Su Bai lambat, tapi dia lembut. Ketebalan besi halus itu sama.
Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan percobaan pertama Su Bai dalam alkimia. Api di tungku padam. Su Bai membukanya dan mengeluarkan cincin itu. Permukaan cincin itu seperti cermin. Sayang sekali ending akhirnya sedikit kurang, mengakibatkan kekurangan. Sayang sekali. Su Bai menghela nafas. Ketika yang lain mendengar itu, mulut mereka berkedut. Meskipun yang lain semuanya adalah orang awam, mereka tahu bahwa produk Su Bai pasti jauh lebih baik daripada produk Zhang Kun, namun Su Bai masih belum puas. Bab 174 Zhou Li yang cemas. Dengan bakat itu, lu pasti bisa menjadi seorang alkemis. Su Bai, gue tidak menyangka lu menjadi jutawan tersembunyi. Energi yang kuat. Su Bai, apakah lu hanya berpura-pura atau apa? Su Bai dikelilingi oleh orang banyak dan menjadi pusat perhatian. Zhang Kun, yang berdiri sendirian di belakang, merasa sangat tertekan. Dia telah membuat banyak persiapan untuk mempermalukan Lian sehingga Zhu Lili bisa melihat perbedaan antara dia dan Lian. Tiba-tiba, Su Bai muncul entah dari mana dan merusak rencana Zhang Kun. Bahkan jika Lian gagal lagi nanti, dengan dukungan Su Bai, Zhang Kun tidak akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuat keributan. Ini memang tidak buruk. Ini bukan pertama kalinya lu melakukan alkimia, kan? Zhou Li bertanya sambil tersenyum. Gue hanya belajar sedikit tentang mengekstrak biskor. Itu tidak bisa dianggap sebagai pertama kalinya bagi gue. Su Bai mengangguk. Namun, kalimat sederhana itulah yang membuat senyum Zhou Li membeku. Mengekstrak biskor selalu menjadi keterampilan yang dipelajari Su Bai sendiri untuk menghemat waktu. Namun, jika Beastmaster bisa menyempurnakan skill ini, mereka pada dasarnya akan mengalihkan fokus mereka untuk menjadi seorang alkemis tanpa alasan. Justru karena ambang batas yang tinggi untuk menjadi seorang alkemis, bahkan seorang alkemis biasa pun dapat menerima perlakuan dan status yang lebih baik daripada Beastmaster pada level yang sama. Misalnya, Zhou Tianwen adalah seorang alkemis tingkat berlian. Ada lebih dari 20 kota besar di sekitar Los Monstaria, termasuk yang memiliki dendam terhadap Los Monstaria. Mereka tidak akan menolak kunjungan Zhou Tianwen. Dalam aspek ini, bahkan Gubernur Guyan tidak bisa dibandingkan dengan Zhou Tianwen. Maka lu memang berbakat. Apakah lu ingin mencoba sesuatu yang lebih sulit? Tanya Zhou Li. Zhou Li sedikit bersemangat. Dia tidak berharap untuk bertemu siswa lain dengan potensi. Gue bisa mencoba. Su Bai mengangguk. Kemudian, Zhou Li membawa sebuah kotak yang berisi belati dan tanduk sapi besi. Tenang. Tidak masalah jika lu gagal. Menilai dari kepadatan energi lu, gue yakin lu tidak lemah. Itu cukup untuk melelehkan tanduk sapi besi, kata Zhou Li. Su Bai mengambil kotak itu dan memasukkan semua bahan ke dalam tungku. Kemudian, Su Bai mengaktifkan nyala api dengan energinya, dan pada saat yang sama, suara jentikan jari yang tajam muncul lagi. Patah. Kenapa dia menjentikan jarinya? Zhou Li merenung. Dia sedikit bingung. Tapi Zhou Li tidak menyela Su Bai yang sedang memperbaiki kalau ada yang tidak beres. Dalam waktu kurang dari 3 menit, tanduk sapi besi meleleh di bawah nyala api dan menutupi seluruh belati. Seluruh belati diperbarui dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sangat mengagumkan. Li Yan dan yang lainnya memandang dengan bingung. Sebagai orang awam di bidang alkimia, mereka tidak merasakan apa-apa selain melihat bahwa efek penyempurnaan itu bagus. Namun, itu sangat berbeda untuk Zhou Li. Memperbaiki belati berbeda dengan memperbaiki cincin. Cincin itu hanya membutuhkan besi halus untuk menutupi permukaan secara merata, sedangkan bila belati perlu ditutup dengan lapisan halus lebih lanjut. Selama seseorang menyelesaikan langkah ini, seseorang akan memenuhi syarat untuk menjadi alkemis tingkat perunggu. Tapi sekarang, Su Bai tidak hanya menyelesaikan lapisan halus, tetapi juga menyelesaikan penyesalan terakhir dengan sempurna. Belati itu tidak memiliki tepi yang kasar. Zhou Li menjadi tenang untuk sementara waktu. Lalu dia bertanya dengan gembira, "Hei, apakah lu tertarik untuk bergabung dengan Alchemist Guild?" Gue tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini. Omong kosong Zhou Li tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Dia menambahkan, semakin awal lu menjadi seorang alkemis, semakin baik. Lu berbakat. Selama lu berkonsentrasi untuk berkultivasi di guild selama 3 tahun, akan mudah bagi lu untuk menjadi alkemis level gold atau platinum di masa depan. Lu tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk pelatihan bis.
Serikat akan menjamin untuk memberi lu banyak. Setiap alkemis memiliki kehausan yang sama akan bakat seperti Zhou Li. Alkemis tidak perlu bertarung seperti Beastmaster. Mereka hanya perlu mengabdikan hati dan jiwa mereka untuk menyempurnakan dan menciptakan senjata ilahi sebagai sebuah pencapaian. Para alkemis hanya perlu mengabdikan hati dan jiwa mereka untuk menyempurnakan dan menciptakan senjata ilahi sebagai sebuah pencapaian. Karena itu, mereka menghargai orang yang berpikiran sama. Misalnya, sebagian besar alkemis akan berkumpul bersama setiap tahun untuk membahas materi baru atau kesimpulan baru. Dapat dikatakan bahwa untuk menjadi seorang alkemis, seseorang tidak perlu licik seperti kebanyakan Beastmaster dan membuat diri mereka terbunuh dan mayat mereka diekspos di hutan belantara. Su Bai memiliki potensi untuk menjadi alkemis tingkat platinum. Ketika para siswa mendengar kata-kata Zhou Li, mereka menjadi linglung. Mereka tahu betul apa yang dimaksud dengan alkemis tingkat platinum. Itu terkait dengan status dan kekayaan keduanya berada dalam jangkauan. Maaf, gue masih memiliki banyak pelatihan yang harus dilakukan saat ini. Mengapa lu begitu keras kepala? Su Bai terus menolak, yang membuat Zhou Li cemas. Pertama, Zhou Li menceritakan manfaat menjadi seorang alkemis, dan kemudian dia berbicara tentang cita-citanya yang tinggi. Dia hampir tergoda untuk menunjukkan kepada Su Bai angka-angka di rekening banknya. Zhou Li ingin memberitahu Su Bai betapa mulianya menjadi seorang alkemis. Siswa lain sangat iri sehingga mereka ingin menekan kepala Su Bai dan setuju. Su Bai, jangan bodoh. Itu benar. Alkemis dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kurasa tidak ada orang yang bisa membuat Tuan Zhou cemas kecuali Su Bai. Lian, apakah lu ingin membujuknya? Status alkemis jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Beastmaster biasa. Bakat Su Bai sama sekali tidak buruk, kata Zhu Lili lembut. Lupakan. Biarkan Su Bai memutuskan sendiri. Lian tersenyum. Lian tumbuh bersama Su Bai dan tahu bahwa Su Bai bukanlah orang bodoh. Karena Su Bai tidak ingin menjadi alkemis yang tinggi dan perkasa, dia tentu saja punya alasan. Bagaimana dengan ini? Zhou Li sangat cemas hingga dia berkeringat deras. Dia mengeluarkan Gilded Longsword tingkat perak dari Beast Space-nya. Pedang panjang Gilded tampak tua, dan ada banyak lubang di atasnya. Tampaknya itu adalah senjata yang telah lama digunakan di medan perang. Jika lu bisa memperbaiki senjata ini, maka gue tidak akan mengganggumu. Lu yakin? Tentu saja. Bagaimanapun juga, gue seorang alkemis tingkat perak. Mengapa gue harus berbohong kepada lu? Kata Zhou Li dengan ekspresi bijak dan agung. Su Bai memandang pedang panjang emas dan merasa sedikit tergoda. Selama proses pemurnian, Su Bai dapat dengan jelas merasakan perubahan energi YT, yang membuatnya lebih mudah untuk menggunakannya. Bahkan ada saat ketika Su Bai mengira dia YT. Baiklah, gue akan mencobanya. Su Bai mengangguk. Meskipun alasan lumpuh Zhou Li sepertinya dia tidak bersedia melepaskan Su Bai, tidak buruk memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan perbaikan peralatan inti binatang tingkat perak. Su Bai segera mengaktifkan api energi lagi, dan pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya lagi. Sepanjang seluruh proses, Zhou Li menatap Tunggu dengan gugup. Bahkan Zhou Li, dia harus sangat berhati-hati saat menyempurnakan pedang panjang emas. Jika Su Bai mengambil langkah yang salah, dia harus memulai dari awal. Dua kesalahan dan longsword sama sekali tidak berguna. Proses perbaikan dan pemurnian sangat lambat. Lagi pula, pengerjaan dan detail pedang panjang itu lebih rumit. Bab 175 File Rahasia Teratas. Lian dan yang lainnya setuju dan menatap tajam. Meskipun mereka tidak dapat memahaminya, mereka tahu itu sangat menantang. Di seluruh ruangan, hanya suara jentikan jari yang terdengar. Itu sangat aneh tapi berirama. Gue mengerti sekarang, seru Zhou Li. Mata Zhou Li berkedip saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Gerakan nyala api kebetulan cocok dengan irama jentikan jari. Jadi begini caranya dia mengendalikan energi nyala api. Memikirkan itu, keinginan Zhou Li untuk Su Bai menjadi lebih kuat. Jika Su Bai mengetahui spekulasi Zhou Li, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Hampir 10 menit berlalu dan penyepuhan pada pedang panjang akhirnya diperbaiki. Su Bai berkeringat deras. YT, yang berada di saku Su Bai, sepertinya juga telah melalui pertempuran hebat, dan tubuhnya sepertinya telah dilubangi.
Sangat bagus. Zhou Li sangat puas dengan hasilnya. Dia tersenyum dan berkata, menurut kesepakatan kita, gue tidak akan mengganggumu. Jangan khawatir. Terima kasih atas kebaikan lu, Tuan Zhou. Oh iya, biaya untuk memperbaiki Gilded Longsword adalah 10 juta dolar. Beri gue nomor rekening bankmu. Mendengar itu, bocah cantik dan yang lainnya langsung tidak bisa menahannya lagi. 10 juta, dalam 10 menit. TSK, kenapa gue tidak memiliki bakat ini? Sangat menyebalkan untuk membandingkan orang. Kapan gue bisa menghasilkan sebanyak itu? 10 juta dalam 10 menit. Bukankah itu berarti 100 juta yuan dalam 1 jam? Bahkan Su Bai sedikit terkejut. Dia pikir alkemis benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Mereka bahkan bisa mendapatkan lebih dari puluhan juta dalam hitungan menit. Namun, prasyaratnya adalah seseorang bisa mendapatkan sebanyak itu. Terima kasih, Tuan Zhou. Berbunyi, Zhou Li dari Alchemist Guild telah mentransfer 10 juta dolar ke Guenmu. Setelah mendapatkan uang, Su Bai meregangkan lengannya yang sedikit sakit dan bersiap untuk pulang. Li Yan dan yang lainnya juga bersiap untuk pergi dengan rasa iri. Tetapi sebelum itu, Zhou Li memberi Su Bai nomor telepon dan berkata sambil tersenyum, jika lu berubah pikiran, hubungi gue. Setelah mengatakan itu, Zhou Li pergi dengan tergesa-gesa tanpa tinggal sedetik pun. Bukankah dia bilang dia tidak akan menggangguku? Su Bai bergumam. Sayang sekali. Bakat bagus seperti itu terbuang sia-sia, kata bocah cantik itu dengan heran. Su Bai tersenyum. Kemudian, dia berjalan keluar dari pintu Alchemist Guild bersama semua orang. Adapun Zhang Kun, dia tidak bisa menerima kenyataan dan pergi dengan marah. Selamat tinggal, Li Yan. Selamat tinggal. Setelah perpisahan yang agak ambigu, Li Yan menyaksikan Zhu Lili pergi dengan mobil mewah. Pada saat yang sama, Su Bai memanggil taksi dan bersiap untuk kembali. Melihat pandangan linglung Li Yan, Su Bai segera menggoda, berhentilah mencari. Gue baru saja mendapat 10 juta. Mengapa gue tidak membawa lu ke toko mobil dan membelikan lu mobil yang bagus untuk mendukung citra lu? Ya, benar. Wajah Li Yan memerah. Di masa depan, gue akan mendapatkan uang sendiri dan lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Dia memaksakan diri untuk berkata. Oh, seseorang akhirnya menjadi dewasa sekarang. Su Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, Su Bai masuk ke mobil dan bergegas kembali ke villa bersama Li Yan, tepat saat makan malam. Itu adalah kehidupan yang nyaman dan sederhana bagi mereka. Biarawati itu memandang Su Bai dan Li Yan, yang sudah dewasa, di meja makan. Dia merasa tidak nyata untuk sesaat. Tanpa ancaman binatang, mereka tidak perlu khawatir tentang kematian. Sebagian besar orang biasa di dunia ini adalah sama. Selama mereka bisa hidup normal, mereka akan sangat puas. Inilah salah satu alasan mengapa Su Bai tidak memilih untuk menjadi seorang alkemis. Alkemis memiliki status tinggi dan menghasilkan banyak uang. Namun, dalam hal pertarungan, mereka lebih rendah dari Beastmaster. Di malam hari, di kantor Alchemist Guild, Zhou Li memutar nomor dengan penuh semangat. Halo Pak, gue Zhou Li. Zhou Li menelan ludah dan memberitahu gurunya semua yang terjadi sepanjang hari. Pada awalnya, orang di ujung telepon itu sangat tenang, tetapi setelah dia mengatakan bahwa Su Bai dapat memperbaiki peralatan inti binatang tingkat perak, dia tidak bisa tetap tenang lagi. Apakah lu yakin dia benar-benar selesai memperbaikinya? Ya, nada suara Zhou Li menjadi lebih menarik. Dia telah melampaui lu, Tuan. Itu kata-kata yang menyinggung, tetapi orang di ujung telepon sama sekali tidak senang. Baiklah, kirimi gue semua informasinya. Jika memang begitu, gue akan pergi menemuinya sendiri besok. Zhou Li menutup telepon dan segera menelepon Serikat Beastmaster, tetapi jawaban yang diterimanya adalah penolakan. Maaf, semua informasi tentang Su Bai bersifat rahasia. Lu tidak dapat menguraikannya dengan otoritas lu. Siapa sebenarnya dia? Zhou Li terkejut. Maaf, gue tidak bisa memberikan jawaban yang lu inginkan. Setelah mengatakan itu, persekutuan Beastmaster menutup telepon, meninggalkan Zhou Li yang kebingungan. Sampai Zhou Lu sadar, dia memikirkan sebuah ide. Karena gue tidak memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Su Bai, guru gue pasti bisa. Kemudian, Zhou Li menghubungi nomor gurunya lagi. Tanpa menunggu pertanyaan gurunya,
Zhou Li segera mengatakan yang sebenarnya. Rahasia, nada orang di ujung telepon sedikit terkejut. Dia kemudian berkata, baiklah, gue akan melihat apa yang bisa gue lakukan. Dipahami. Maaf atas masalah ini, Pak. Melihat gurunya setuju, Zhou Li benar-benar santai. Meskipun Zhou Li tidak tahu siapa Su Bai, dia tahu bahwa mudah bagi gurunya di Los Monstaria untuk mendapatkan informasi tentang seorang siswa. Dan guru Zhou Li adalah Zhou Tianwen yang terkenal di dunia. Su Bai, lu benar-benar bukan orang yang sederhana. Zhou Li menuangkan segelas anggur merah dan duduk di sofa. Dia melihat pedang panjang emas di atas meja dan tidak bisa menahan senyum. Saat itu, ketika guruku pertama kali berlatih alkimia, dia menghabiskan waktu seminggu untuk menyempurnakan peralatan kelas perak, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Pada akhirnya, lu melangkah lebih jauh, membuat gue iri dengan bakat lu. Gue hanya mengatakan bahwa gue tidak akan mengganggumu, tetapi gue tidak mengatakan bahwa gue tidak akan membiarkan orang lain mengganggumu. Jika Su Bai mendengar dua kalimat ini, dia tidak akan terkejut. Lagi pula, berdasarkan ekspresi Zhou Li saat itu, sepertinya dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tapi Su Bai tidak akan pernah mengira bahwa Zhou Li tidak mengganggunya lagi. Tetapi pembantu yang dia panggil sebenarnya adalah Zhou Tianwen, orang besar yang mengguncang dunia. Yang tersisa hanyalah menunggu Zhou Tianwen mengembalikan informasi Su Bai. Tidak lama kemudian, telepon Zhou Li berdering. Zhou Li tidak sabar untuk menjawab panggilan itu. Dia ingin tahu betapa misteriusnya Su Bai. Bahkan dia tidak bisa menguraikan file itu. Tuan, bagaimana? Orang di ujung telepon terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab, orang ini mungkin berhubungan dengan gubernur. Bahkan dengan otoritas gue tidak bisa menghubungi dia. Ini adalah file yang sangat rahasia. Apa? Zhou Li sangat terkejut bahkan nadanya pun berubah. Kemudian, dia buru-buru berkata, Tuan, apakah lu mengatakan bahwa dia adalah salah satu orang gubernur? Mungkin tidak. Kami akan berbicara lagi setelah gubernur kembali dalam beberapa hari. Zhou Tianwen juga sedikit tertekan. Gu Yan tidak berada di Los Monstaria karena uji coba alam spiral. Secara alami, dia hanya bisa menunggu beberapa hari.